Assalamualaikum semuanya. Selamat bergabung kembali dalam sesi diskusi mengenai manajemen proyek. Untuk sesi saat ini, kita akan sedikit mendiskusikan mengenai pengelolaan ruang lingkup dalam sebuah proyek. Ya, banyak harapan setelah kita mempelajari topik mengenai project scope management ini. Di antaranya adalah kita akan menjadi lebih paham mengenai arti penting dari pengelolaan ruang lingkup dalam proyek yang dilakukan dengan baik. Kemudian kita juga diharapkan mampu mendeskripsikan bagaimana proses-proses yang terjadi dalam perencanaan pengelolaan ruang lingkup. Kemudian juga perlu kita pahami juga metode apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengumpulan dan pendokumentasian kebutuhan agar mampu memenuhi ekspektasi dari stakeholder. Serta berikutnya diharapkan setelah kita mendiskusikan topik ini, kita mampu menjelaskan proses pendefinisian ruang lingkup serta mampu mendeskripsikan isi dari pernyataan ruang lingkup dalam proyek. Dan kemudian kita juga mampu mendiskusikan proses dalam pengembangan atau penyusunan work breakdown structure atau sering disebut WBS. Itu menggunakan berbagai pendekatan, diantaranya adalah analogi, top down, bottom up, serta pendekatan mind mapping. Selain itu, masih ada banyak sekali objektif-objektif yang diharapkan dapat kita capai setelah mendiskusikan topik ini. Baiklah, untuk lebih mudahnya, kita langsung saja ke slide berikutnya, yakni definisi mengenai scope. Scope atau ruang lingkup di sini diartikan dengan segala aktivitas atau segala proses yang terkait dalam pengembangan produk pada sebuah proyek. Produk di sini dapat diartikan sebagai deliverable. Ya, deliverable ini merupakan produk yang nanti akan dihasilkan sebagai bagian dari proyek. Jadi bukan berarti produk harus berbentuk fisikal, tetapi produk itu bisa dalam bentuk apapun. Jadi mungkin betul physical, hardware, software, atau bahkan sebuah dokumen perencanaan. Bahkan lembaran notulen pun bisa kita anggap sebagai deliverable dari sebuah proyek. Nah, pengelolaan ruang lingkup dalam proyek itu meliputi berbagai proses yang terkait untuk mendefinisikan dan mengontrol apa-apa yang menjadi bagian dari proyek dan apa-apa yang bukan menjadi bagian dari proyek. Jadi mudahnya di sini nanti akan dikelola mana-mana yang include dalam proyek dan mana-mana yang exclude atau di luar proyek itu sendiri. Nah, proses pengelolaan ruang lingkup dalam proyek itu terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama, yakni perencanaan pengelolaan ruang lingkup. Secara umum, konteksnya adalah menentukan bagaimana nanti ruang lingkup dalam proyek dan kebutuhan-kebutuhan dalam proyek itu akan dikelola. Oke. Kemudian, tahapan yang kedua, mengumpulkan kebutuhan. Nah, tahapan di sini merupakan tahapan di mana kita nanti akan melakukan pendefinisian serta pendokumentasian berbagai macam feature dan fungsi-fungsi yang diinginkan dari sebuah produk itu nanti akan dikembangkan selama proyek berlangsung. Nah, bukan hanya sekedar bagaimana produk itu nanti pada akhirnya, tetapi juga kita pikirkan proses-proses apa saja yang harus kita kelola dalam pengembangan produk tersebut. Langkah yang ketiga, yakni pendefinisian ruang lingkup.
dilanjutkan berikutnya dengan menyusun atau membuat work breakdown structure. Ini merupakan sebuah pendekatan dengan memecah deliverable yang berukuran besar pada sebuah project menjadi deliverable yang lebih kecil yang nantinya menjadi komponen yang lebih mudah pengelolaannya. Oke, kemudian setelah struktur dari WBS terbentuk, maka selanjutnya adalah memvalidasi scope. Pada tahapan ini, kita mendefinisikan secara formal batasan-batasan yang memungkinkan kita bisa menerima bahwa ruang lingkup itu sudah terpenuhi. Jadi semacam kriteria yang nanti akan menjadikan kita acuan bahwa skop tersebut sudah terpenuhi. Dan yang terakhir, yakni pengontrolan skop. Nah, pengontrolan skop di sini fokusnya adalah mengontrol perubahan-perubahan yang mungkin nanti terjadi saat proyek berlangsung. Jadi kita pun harus sudah menyiapkan sejumlah strategi apabila sewaktu-waktu nanti ketika proyek sedang berjalan, ruang lingkup ternyata mengalami perubahan. Jadi inilah 6 tahapan atau 6 proses dalam pengelolaan ruang lingkup di sebuah proyek. Lebih singkatnya, bisa diperhatikan pada gambaran ini. Oke, masih ingat tentunya bahwa tahapan dalam proyek ada 5, dari inisiasi, kemudian perencanaan atau initiation, planning, execution, monitoring and controlling, serta closing. Nah, di dalam pengelolaan ruang lingkup ini, tahapan-tahapan tadi yang sudah kita bahas, itu nanti akan kita laksanakan pada fase perencanaan dan fase monitoring and controlling. Di fase perencanaan, ada 4 proses nanti yang akan kita jadikan sebagai tumpuan perhatian. Sementara itu, di tahapan monitoring and controlling, kita memiliki 2 proses yang menjadi tumpuan perhatian. Nah, proses planning akan berjalan bersamaan dengan diawalinya sebuah proyek sampai mungkin di pertengahan. Sementara monitoring and controlling dari awal proyek hingga nanti di akhir proyek. Jadi singkatnya, inilah tahapan dalam pengelolaan ruang lingkup dalam proyek. Oke. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari pengelolaan ruang lingkup hingga nanti di tahapan terakhir mengenai controlling scope.